Oh iya, kembali mengingatkan lagi, nanti data hadir Bapak Ibu mohon dituliskan nama lengkapnya sesuai dengan instruksi di daftar hadir. Lalu ada juga form evaluasi ya Bapak Ibu, yang mohon nanti di input juga, diisikan juga itu sebagai masukan-masukan kami untuk pengembangan depan. Itu mohon dengan sangat untuk diisikan evaluasinya, ini sudah diberikan juga. Baik, selamat sore Pak Ida. Selamat sore Pak Sena, ya, suaranya udah Jelas ya Pak? Jelas, ya. Saya Pak, Ya, silakan Pak Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan terkait MOU yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya oleh beberapa SMK ya. Nah ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya dengan Sandra Reza Saputra. Saya di sini sebagai tim koordinator di dalam program perikanan. Jadi kebetulan background saya hukum, jadi di sini kebetulan saya membahas terkait MOU-nya. Nah di sini mungkin saya akan sedikit membahas gambaran isi-isi terkait MOU-nya. Semoga Bapak Ibu di sisi terakhir ini semangat ya Bapak Ibu, karena ini sebagai salah satu output dari pelatihan yang Bapak Ibu sudah ikuti. Karena kemarin sudah di-share ya Bapak Ibu oleh Pak Gatot. Semoga Bapak Ibu sudah melihat sekilas atau mempelajarinya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah ini ada beberapa datanya calon Subkampus Program Bebas Perikanan IPRF 2021. Ini kami peroleh dari data yang sudah masuk kami. Tidak ada pemilihan lagi ya, maksudnya tidak dipilih diri lagi, tapi ini langsung pure benar-benar data yang kami peroleh. Nah ini jumlahnya sementara total 41, cuma kebetulan ini ada salah satu SMK yaitu SMK Negeri 3 Jakarta belum ada konfirmasi lanjut. Jadi sementara mungkin yang sudah masuk ke kami itu sekitar 40 SMK. Bisa Bapak Ibu lihat langsung. Kemudian untuk rencana program ini sesuai dari masukan Pak Gatot, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan rencana programnya yang sering ditetapkan oleh beliau. Akan saya bacakan ya Bapak Ibu. Rencana program ini yang pertama, mengembangkan SMK perikanan berbasis produksi dan omset yang terukur setiap bulan sesuai program SPW 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan sesuai kesepakatan program kerja. Yang kedua, mempelajari kurikulum IPRF perikanan dan mensosialisasikan serta bersinergi dengan Unpad dan industri. Ketiga, mengintegrasikan atau sinergi kurikulum IPRF perikanan ke dalam kurikulum 2013. Yang keempat, memulai integrasi pada bulan Maret melalui program PBL plus N plus SPW dengan 2-5 contoh sesuai dengan usulan jumlah siswa yang ikut. Yang kelima, membagi kelompok siswa masing-masing sekolah menjadi grup-grup, di mana anggota setiap grup terdiri dari 3-5 siswa, serta diawasi oleh kelompok guru berbasis sains, teknologi, engineering, and math, yang kita sering kenal yaitu dengan sebutan STEM. Kemudian yang keenam, setiap sekolah mempunyai 1-2 keunggulan ikan yang dikembangkan dari proses awal sampai dengan proses akhir. Yang ketujuh, secara periodik 1 bulan 9, keunggulan lokal ditayangkan dan dipromosikan dalam webinar yang dikoordinir oleh Siamoyo Kitab Insight. Kemudian yang 8, setiap sekolah mempunyai blog sekolah dan siswa yang diberikan link dengan web Siamoyo Kitab Insight dan Siamoyo Biotalk. Diberi link dengan siamoyo.id dari IPRF. Yang 9, memfasilitasi 2 mata pelajaran atau mata kuliah atau training yang disiapkan Siamoyo dan Unpad sesuai dengan penawaran masing-masing Siamoyo Center.
10. Bagi siswa yang lulus training Simeo Center dapat memanfaatkan program RPL sehingga bisa dibebaskan mata kuliah di UNPAD sesuai dengan peraturan. 11. Mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau IoT maupun teknologi 4.0 untuk meningkatkan efisiensi pada pendidikan dan produksi. 12. Bersedia berbagi keunggulan sekolah melalui program webinar. 13. Bersedia menyiapkan siswa yang mampu melakukan magang di luar Indonesia dan saling mengakui mata pelajaran dalam rangka IPRF. 14. Yang terakhir, menyiapkan satu mata pelajaran perikanan dalam bahasa Inggris pada bulan Juli 2021 untuk bisa berbagi dengan College Asia Tenggara. Mungkin itu 14 rencana program yang ada di MOU ini, Bapak Ibu. Dan apabila emang Bapak Ibu nanti sudah merasa cocok atau merasa sesuai dengan program kerja yang tercantum dalam MOU ini, maka bisa ditindaklanjuti dengan langsung tanda tangan. Kebetulan memang kan kita ini saat ini ada COVID ya Bapak Ibu, jadi tidak memungkinkan untuk tanda tangan langsung atau secara tatap muka. Jadi kami memilih dengan cara Bapak Ibu menyiapkan tanda tangan scan, jadi boleh mengirimkan ke saya langsung melalui japri WA saya. Kalau belum ada yang WA saya, nanti saya lewat chat, saya kirim lagi nomor WA saya. Jadi masing-masing Bapak Ibu untuk kepala sekolahnya dimohon tanda tangannya di scan dalam bentuk JPG. Itu lebih mudah untuk saya memindahkan ke MOU ini. Nah, berikut data yang akan ditandatangani oleh beberapa SMK. Nanti setelah ini bisa saya kirimkan draft ini, jadi barangkali untuk Bapak Ibu khususnya kepala sekolah bisa memberikan masukan, barangkali ada masukan lagi dari kepala sekolah Bapak Ibu terkait isinya atau terkait usulan. Kemudian setelah itu apabila merasa sudah cocok dengan program kerja yang ada di MOU ini, dipersilakan untuk langsung mengirimkan tanda tangan scan-nya kepada saya. Ini beberapa data yang sudah saya masukkan. Mohon kiranya nanti ada masukan dari Bapak Ibu, barangkali ada nama yang keliru atau nama yang terlewat, baik nama sekolahnya, baik nama kepala sekolahnya, ataupun ada sekolah yang merasa sudah mengisi list atau memberikan data, namun ada yang terlewat di sini, barangkali bisa langsung dijawab juga saya Bapak Ibu melalui WA. Karena mohon maaf apabila ada yang terlewat, karena lumayan banyak data yang masuk kami juga di program-program lainnya ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu lihat langsung, bisa di-cross-check oleh Bapak Ibu untuk melihat nama sekolahnya, nama kepala sekolah, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi rencana saya dari tanda tangan scan yang Bapak Ibu kirim akan saya masukkan ke sini. Jadi total sementara ada 40 saya masukkan. Karena tadi salah satu SMK ada yang belum konfirmasi lebih lanjut. Nah ini untuk saksinya. Ada dari Pak Gatot, dari Ibu Wirjanto sebagai koordinator of Simeo Center di Indonesia. Kemudian ada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 4, yaitu Bapak Dr. Yudi Nurul Ihsan. Kemudian ada Direktur SMK Bapak Dr. Bakun, dan ada Direktur Simeo Biotok yaitu Pak Julhamsyah Imron, dan Direktur Simeo Kitab Insight yaitu Ibu Dr. Indrawati. Nah, kemudian di dalam MOU ini ada beberapa lampiran yang kami masukkan. Nah, terkait data ini mohon kiranya Bapak Ibu bisa dilihat lagi ya. Ada beberapa yang belum komplit. Ini salah satunya saya kasih tanda. Contohnya sampai di Jakarta tadi memang belum ada konfirmasi ini tadi. Kemudian
Lalu saya berikan tanda kuning, ini maksudnya belum komplit ya Bapak Ibu. Barangkali bisa langsung WA saya Bapak Ibu yang saya tandain ini. Dipersilakan WA saya untuk melengkapinya, yaitu berupa nama guru, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan jumlah siswa atau peserta PBL yang akan Bapak Ibu siapkan. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, saya pelan-pelan scrollnya. Ada yang sudah mengisi nama guru, namun jumlah pesertanya belum. Kemudian ada juga yang belum memberikan kontak person gurunya. Juga ada beberapa SMP yang belum melengkapi datanya. Ya, dipersilakan ya Bapak Ibu bisa japri ke saya langsung apabila dari yang saya paparkan tadi ada yang merasa kurang. Silakan. Oh ya siap, saya langsung masukkan aja. Ya, sudah saya kirim nomor WA saya, Bapak Ibu dipersilakan. Boleh langsung diupdate sekarang untuk nama yang belum komplit, nanti saya tambahkan setelah ini. Nah, sementara yang sudah masuk ke kami ini total jumlahnya itu 612. Nah, kemudian lampiran-lampiran selanjutnya ini mungkin Bapak Ibu sudah asing ya, karena ini lampiran yang sering dipaparkan oleh Pak Gatot. Bisa dilihat. Ini sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari MOU yang akan ditandatangani ya Bapak Ibu. Jadi lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU yang akan Bapak Ibu tandatangani. Ini termasuk kurikulum, itu materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ini juga sudah sering ya Bapak Ibu dipaparkan. Untuk Bapak Ibu yang sering mengikuti perkembangannya atau webinar dari Pak Gatot terkait perikanan, ini sudah sering dipaparkan oleh beliau. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah memahaminya. Jadi mungkin itu saja yang saya paparkan terkait MOU. Pak Reza barangkali dipersilakan ada yang ingin menanyakan langsung. Terkait kelengkapan data nanti bisa saya lengkapi setelah ini ya Bapak Ibu. Ya, baik Pak. Japri saya tadi, japri saja dulu gitu ke saya untuk melengkapi datanya. Ya, baik Pak Sana, terima kasih untuk paparan tentang MOU-nya. Jadi Bapak Ibu, ini jika Bapak Ibu nanti masih perlu data dan sebagainya, masih ada waktu untuk informasikan kepada Pak Sena ya, langsung ke nomor WA beliau. Nah ini harapannya nanti minggu depan Sena ya akan sudah kita tanda tangani, dilengkapi tanda tangani oleh
masing-masing sekolah. Oke, nah tadi juga dilihat beberapa hal ya Bapak Ibu terkait dengan kampusnya. Ini tugas-tugas dari di kampus itu seperti apa. Yang pertama misalkan tadi proyek ada 3 bulan, 6 bulan, seterusnya terkait dengan perusahaan, melalui pembinaan sistemnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu apa yang ditugaskan yang menjadi tugas di pelatihan ini ya sudah menjadi satu paket sebenarnya Bapak Ibu untuk kegiatan yang perlu nanti Bapak Ibu lakukan dalam rangka menjadi kampus. Jadi pembelajaran STEM misalkan tadi yang Bapak Ibu perlu rumuskan bersama secara kolaboratif. Nah, nanti jika sudah sepakati bisa dilakukan, diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini sebagai salah satu syarat untuk kampus. Oh iya Bapak Ibu, saya jadi teringat untuk materi hari Selasa ya, dari Siamio Biotrop Pak Supriyanto kan ada identifikasi isu ya Bapak Ibu. Nanti coba dilihat lagi videonya, dan beliau kan waktu itu ada tugas tuh sebenarnya di akhir selanjutnya. Itu sebenarnya sih menyambung dengan STEM ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengidentifikasi isu masing-masing di wilayah Bapak Ibu, isu-isu ini seperti apa, dan nanti itu bisa juga diangkat menjadi salah satu permasalahan yang bisa diberikan tantangannya kepada para peserta didik dalam bungkusnya itu pembelajaran STEM. Nah, jadi ini saling terkait Bapak Ibu. Jadi nanti silakan didiskusikan di tim sekolah masing-masing. Jika nanti memang masih perlu menanya, masih ada yang perlu diklarifikasi atau perlu penjelasan lebih lanjut, boleh Bapak Ibu kan sudah tahu ya, nomor saya ada di grup juga, nanti bisa saya bantu, baik Pak Lukman ada yang nanti bisa saya bisa dijawab, saya langsung saya jawab. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk penyusunan pembelajaran STEM ini sebenarnya waktu itu cukup lama sebenarnya, bukan lama ya, tapi memerlukan waktu yang cukup gitu untuk memahami ini. Namun dengan paparan Pak Lukman tadi itu tadi sudah memberikan beberapa contoh-contoh kita, harapannya bisa memberikan ide kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran STEM. Lalu itu Bapak Ibu coba dulu saja ya dikerjakan, dilakukan, sambil nanti kita ada hal-hal yang bertanyakan, insya Allah kita masih bisa berkomunikasi di luar forum latihan ini. Lalu itu Bapak dan Ibu. Nah ini, apakah ada grup PA untuk diskusi lanjutan forum tugas? Nah Pak Sena, untuk Bapak Ibu peserta di sini semua tergabung dalam grup ya? Yang untuk grup di RQRF Thailand itu saya rasa sudah semua Pak. Oke, ya. Oke, berarti bisa di situ mungkin ya. Betul. Baik. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan, apakah itu tentang MPU, apakah itu tentang tugas-tugas, itu kita via grup FFT itu aja ya pesannya ya. Boleh. Bisa di situ. Saya rasa sudah lumayan lengkap di situ. Oke. Dan ini tanya apakah masing kelompok memiliki produk yang berbeda atau yang sama, sedangkan untuk pekerjaan grup satu guru satu kelompok, satu guru dua guru satu kelompok. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pembelajaran ini proyeknya sebenarnya kan saya yakin satu isu itu bisa memiliki solusi yang macam-macam. Mungkin dengan diberikan tantangan yang sama, solusi yang keluar atau proyek atau produk yang dihasilkan sebagai solusi itu untuk tiap-tiap grup siswa itu bisa berbeda-beda. Nah,
Jadi ini opsional juga sebenarnya, apakah Bapak Ibu ingin memberikan pilihan berbeda atau proyek di sana. Intinya nanti siswa itu bebas dengan pengetahuan mereka, dengan skill-skill yang mereka punya untuk mencari berbagai sumber informasi. Saya yakin akan menemukan solusinya masing-masing. Itu, nah itu opsional saja Bapak Ibu. Dan untuk pembagian bimbingnya itu juga silakan Bapak Ibu, kita ada harus fix jumlahnya satu guru harus membimbing berapa siswa. Itu nanti Bapak Ibu guru yang bisa menentukan, karena mungkin juga di setiap sekolah itu tim gurunya juga berbeda-beda juga ya, jadi nanti bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi kita di sini coba dulu sambil berjalan, kita lihat seperti apa perjalanannya, ada tantangan, ada menemukan kendala dan sebagainya. Itu menjadi bahan diskusi kita lanjutkan di grup nanti, bisa saling mengisi, memberikan sharing. Oke, nah ini ada beberapa juga pasien yang belum masuk grup, nanti kita akan invite. Untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup bisa langsung chat saja ke saya Bapak Ibu, jadi nanti saya langsung add di grupnya, langsung ke WA saya saja tadi yang sudah saya kirimkan nomornya. Oke. Ini siap Bapak dan Ibu, sepertinya untuk sesi hari ini, sesi 1 dan sesi 2 sudah kita jalani. Nah, berhubung hari ini adalah hari terakhir pelatihan, selanjutnya akan kita lakukan penutupan, dan Pak Gatot sudah bergabung diri ya Pak Cana ya? Iya. Oke. Ya, Pak Gatot selamat sore Pak. Halo Pak Gatot. Baik, sebentar saya coba untuk via WA sehingga nanti kita akan oh ya Pak, ya baik Pak, ini kita sudah menyelesaikan sampai hari keempat ini semua sesi, dan terakhir tadi diinfokan oleh Pak Sena tentang MOU, apa-apa saja yang menjadi target dan apa-apa saja yang harus dilakukan Pak, dan mungkin ada beberapa yang perlu update dan sebagainya, dan termasuk mungkin nanti tugas-tugas juga ada masih yang perlu ditanyakan, nanti akan dilanjutkan di grup Pak. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti mohon perkenan arahan Bapak sekaligus menutup kegiatan Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saat rasa pada hari ini kita mendengarkan edukasi akses dari beberapa center dan dari sisi maupun dari perguruan tinggi, dan harapan kita dengan pelatihan ini nambah wawasan kita menjadi berbagai. Dan yang kedua, banyak hal yang kita ada bersama. Memang tidak mudah bahwa pengembangan kurikulum ILS dari level 1 sampai level 6 yang di dalam pengembangannya sudah kita lihat ada dan kita lihat keseluruhan, dan kita akan coba kerjakan bersama. Yang saya pelajari, yang kecil tadi sudah akan oleh Pak Sena. Kalau oke, kirim ke Pak Sena, tanda tangannya di Selasa. Nah, di Debu kita coba untuk kita dapat tanda tangan semuanya. Paling lambat 1 minggu dari sekarang. Nah, sehingga kita bisa diskusi programnya. Dan kata tadi bahwa nanti masing sekolah harus punya keunggulan apa, apa aja yang dikembangkan di situ harapan kita. Dan itu juga banyak program yang bisa kita siapkan bersama dengan YouTube, kemudian juga dengan database lain dan institusi yang kita kembangkan. Dan
Nanti Anda juga bisa mencoba mengikuti program yang PMK PK dengan salah satu penampilannya kita nanti akan dari universitasnya juga akan mengusulkan di antara game yang ada nanti kata-kata atau direktur akan menentukan jawabannya yang cenderung di tapi ada bantuan kita coba melangkah di mana itu KRF yang kita kembangkan itu adalah berbasis produksi dan rupiah. Dan angka-angka yang ada di tabel yang 30 siswa, 20 siswa, 40 siswa itu ada bagi kalau boleh disarankan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, nanti implementasinya kita lihat berapa jauh, terutama untuk mata pelajaran yang kaitannya dengan pengembangan PDR-nya. Jadi PDR itu yang product learning yang terkait dengan STEM, yang terkait dengan spirit, itu silahkan kembangkan inovasi Anda berdasarkan sharing 4 hari yang kita kembangkan. Satu hal Anda dan BNP di STEM beberapa dulu harus bersatu. Jangan kita berpikir beda, jangan pilih saja yang baru terus di bawah yang tidak ada. Kita bersatu menciptakan anak itu melihat dari beberapa sudut dan terus problem masalah-masalah yang ada. Dan kenapa di kesepakatan ada sekian grup itu 3 orang atau 5 orang dari yang ada itu di tabel bilang 30 ya menurutnya yang grup ada grup mempunyai isu-isu yang coba kita selesaikan dalam 3 bulan. Jadi ini bagian dari proses yang kita kembangkan. Dan kalau bulan 1 kali kita akan undang mindset atau presentasi apa yang sudah dikembangkan akan lebih oleh kita insight hingga sharing daripada STEM, dari UGM dan terkait dengan integrasi PKK, integrasi kerjaan yang sama-sama sendiri kita bisa belajar dari sama lain di dalam program ini. Dan kita akan coba evaluasi setiap semester mana yang perlu digunakan di batas semester berikutnya. Kenapa kita minta satu sekolah ini satu mata pelajaran yang bertanda baik untuk dari ke Asia Tenggara itu adalah keunggulan apa yang Anda kembangkan coba digunakan bersama bahasa Inggris dan sebagainya ini sebenarnya dari satu mata pelajaran yang diajarkan bahasa Inggris yang nanti kita akan coba pada belajar sendiri kita data mata pelajaran apa saja yang bisa Anda kembangkan jadi karena itu keunggulan Anda keunggulan ikan yang ada di situ. Indonesia mempunyai banyak ikan yang bagus-bagus siapkan satu keunggulan ikan yang ada adalah makro di dalam itu itu makro di dalam itu jadi kita harus berbeda kira-kira itu yang saya sampaikan tolong pelajari kalau ada masukan sharing ke APRF Group di tempat karena para desa dan saya nanti kita lihat lagi oleh kalimatnya saya gunakan lagi dan kita harapkan maka nanti itu desainnya dari terwakilnya nanti kita lihat saya juga report kepada direktur SMK dan kita lihat dari Infak hingga kapan kita Infak kita wujudkan itu Rebu kemudian 1, 2 kita bisa lihat perkembangannya atau minggu berapa kali tergantung daripada waktu daripada yang kita lakukan dari SMK dan dengan zaman alhamdulillah training pengembangan APRF bersama 4 SMK secara resmi kami tutup. Terima kasih kepada semuanya, sukses, maju terus, semangat terus untuk kemajuan Indonesia dan SMK Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak dan Ibu semua, arahan dan harapan dari Bapak Dr. Hari
Wiranto berusaha mengakhiri agenda pelatihan kita selama 4 hari ini. Mudah-mudahan materi yang dibawakan oleh para narasumber dapat memberikan kita tambahan wawasan untuk mengembangkan program kedepannya, terutama dalam rangka menjadi launching kampus, program yang memperkenalkan kolaborasi CMU dan Protini Bapak Ibu. Dan tidak lupa nanti kita juga amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di lain Vicon Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu.